Jadi haram teman-teman menganggap mereka zuriat Nabi. Haram menganggap Al-Haddad, Al-Attas, As-Segaf, Al-Mahdali, Al itu kita anggap sebagai zuriat daripada Rasulullah. Haram hukumnya, dosa besar, karena sama dengan kita mendukung kedustaan, membawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW. Jangan biarkan mereka menjadi raja di dalam negeri kita. Keturunan budak lamid ya pegat-pegat draw di kerajaan ya pesai-pesai draw di bangsa Indonesia. Kakek-kakek mereka Ba'alawi itu ke Aceh, kalau enggak dikasih makan sama kakek kami raja-raja Aceh, nah, busung lapar mereka. Maka banyak dari mereka nggak tahan busung lapar, pindah cari kemuliaan ke negeri luar Aceh. Ada yang lari ke Palembang karena dirajain mereka, karena dengan bawa-bawa Nabi. Ini cucu Nabi, di dalam darah angin mengalir darah Nabi itu. Jadi sekarang nasab mereka sudah rungkat, sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Jadi buku-buku nasab yang sudah beredar di lapangan, di masyarakat, di tangan-tangan mereka Bani Ba'alawi, udah bakar aja. Buat apa dipertanggungjawabkan? Ente punya buku-buku nasab, uang munsid ente aja nggak bertanggung jawab atas kebenaran nasab yang diisbatnya kok. Iya, kita terkait di sini ada ini teman-teman nih, ada WA, ada ya. Masih banyak muhibbin Ba'alawi yang belum insaf. Mereka lebih senang jadi budak Yaman di negeri sendiri. Iya betul bang. Tapi kita ini mah hanya saja menyampaikan kebenaran bang. Nah, mereka sadar ataupun tidak itu bukan urusan kita, urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tugas kita mendoakan dan mendakwahkan agar sampai ke telinga mereka berulang-ulang. Jangan pernah takut dan bimbang. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Kalau mereka masih merasa diri mereka sebagai zuriat Nabi, kenapa mereka? Nah, ayo. Dulu Kang Rijik ngomongnya apa? Tes DNA supaya jelas DNA Nabi, jangan DNA yang ngaku keturunan Nabi. Jangan sampai DNA Nabi kemana, dia DNA-nya kemana. Giliran sekarang ditantang tes DNA, ngeluarin fatwa haram. Cie. Kacau. Waduh. Ngaji di mana Bang Rijik? Ngaji di mana? Ngaji di mana? Di kertas tai Cina? Hah? Usul fikihnya usul fikih mana yang dipakai? Wahabi punya? Ya. Kalau buat ente haram, kalau buat orang wajib. Ilmu kentut itu begitu tuh. Coba tes DNA ente. Rijik, jangan takut. Tes DNA, gue pengen tahu nasab lo secara DNA. Kalau nasab lo DNA bener apa grupnya JJ1, gue percaya lo keturunan Nabi. Ini apa grupnya jauh panggang dari api, yang udah pada tes DNA terbukti. Apa grupnya G keturunan Musa Samiri, ngaku keturunan Nabi. Pakai bilang yang menafikan nasab habaib dilaknat sama Allah, masuk neraka, matinya cuul katimah. Cuul katimah, lo yang mati kena laknat bro. Gaya lu sekarang udah dibongkar sama Tuhan. Tidak ada yang bisa menggugat dan menghentikan ketika Allah sudah bergerak. Allah sudah bergerak menyampaikan kebenaran kepalsuan nasab kalian melalui hamba-hambanya yang berani, yang dipilih ku Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada rasa takut lagi di dalam hati kami terhadap doktrin bodoh kalian. Demi hari terbongkar kepalsuan kalian. Orang gila kalian anggap wali kutub dengan istilah majeduk. Sorban bau kok ngaku keturunan Nabi. Udah aja bro, insaf inti pada itu Ba'alawi semua. Stop ngaku keturunan Nabi, jangan diperpanjangkan. Iya, keluarga Nabi yang benar di Indonesia lu palsuin dulu. Lu gamparin orang yang punya nasab. Sekarang mana nyali lu? Ayo sini buktiin. Gua punya nasab nih, persekusi nasab gua nih. Lu bawa ahli nasab.
Kita tanding mana asli nasab lu, mana nasab gua. Hah? Pakai ilmu bawa ke sini. Jangan pakai otot, Bahlul. Beraninya bawa masa, bawa orang, doktrin orang, musuhin orang, tukang fitnah. Fitnah Dajjal yang paling besar, yang seperti kapas tapi kuat, itulah fitnah Ba'alawi. Urusan syariat agama ini yang membawa-bawa zuriat Nabi. Kalau yang membawa-bawa hukum Allah, Wahabi, fitnah Dajjalnya. Yang membawa-bawa sufi, membawa-bawa tauhid, membawa-bawa hakikat, itulah Ba'alawi palsu itu. Ngaku sufi. Orang mah kalau ngaku sufi, kalau nasabnya palsu, akuin. Jangan orang dituduh-tuduh segala macem, Mbak. Amalannya ratib ini, ratib itu. Ternyata ratib dia punya orang lain, diklaim lagi baik. Ratibnya Imam Ar-Rifai dibilang Ba'alawi punya. Nah, Indonesia katanya milik Wali Tarim. Ngapain ngaku-ngaku begitu, Bang? Kuburan dipalsuin. Oh jelas. Bingung kita. Kadang-kadang kita kasihan sebenarnya. Segala menghina bangsa Indonesia. Yang kawin syarifah, kalau kawin sama awal katanya anaknya jina. Harus balikin perawannya nanti yaumul kiamah. Itu otak di mana itu, coba dah? Ilmu dari mana itu? Hei, Ba'alawi Bahlul, itu ilmu dari mana ente itu? Ngaji di mana? Lu kata orang Indonesia nanya nih. Hah? Lu belum tahu Tuhan, hei Bahlul. Kita Indonesia ini sudah punya ulama, banyak wali di sini, bro. Jangan ngaku kami Ba'alawi datang ke sini bukan cari makan. Pret. Nggak nyari makan, lu jadi kaya di sini, lu. Nih, Bang Ba'alawi datang ke sini mencetak ulama-ulama di negeri ini. Kapan ulama? Hasil dari ilmu lu pada, kecuali ulama bego. Ngaji orang bisa, cuman dandanan pakai peci, pakai sorban doang, bikin majelis. Ilmu nahu nggak tahu. Marabuka manya mim apa? Jawabnya mim mausul. Huruf atap dikatakan huruf istinab. Bahlul, itikadnya bagus. Wajib mencinta ahlul bait. Ahlul bait yang asli dimusuhin. Ahlul bait yang palsu diyakinin. Kurang ajar kadang-kadang Ba'alawi ini, fitnah Ba'alawi ini kurang-kurang. Aduh. Bahlul, Ba'alawi, lu jangan ngomong ahlul bait, cinta ahlul bait nih, ahlul bait nih yang begini nih lu cintain, Bahlul. Lu ajam, lu ngaku keturunan Nabi lu. Sekarang lu nggak berani lu mentakzimi keturunan Wali Songo kan? Kenapa? Karena lu itu tukang tipu. Kemuliaan hanya untuk lu pada. Gitu. Bukan kepada orang-orang yang benar berhak. Mustahiknya dong. Lalu lihat. Diajak diskusi malah marah-marah. Terus nih dong. Keluarin ilmu Ba'alawi. Jangan ngadu domba. Ngadu domba mulu. Ngopi-ngopi. Kemudian Gus Fuad mencerdaskan bangsa Nusantara yang memang kuat menghalau khayal. Betul. Aduh, baru-baru ini ada ceramah yang benci kepada Ba'alawi ahli neraka, yang mencinta Ba'alawi ahli surga. Emang surga bapaknya yang buat? Aduh, pahlawan dari kalangan Ba'alawi siapa ya? Pahlawan ada DNID. Jadi pahlawan dari kalangan Ba'alawi DNID dan beberapa yang lainnya itu yang nggak tahu, saya nggak hafal namanya, itu banyak. Kalau di Aceh itu pahlawan dari Ba'alawi, Abdurrahman Az-Zahir yang kena tonjok sama ulama Aceh mental sampai 2 meter, 20 meter. Itu pahlawan. Itu pahlawan yang memerangi jenderal-jenderal Indonesia tuh. Jenderal itu yang G30 SPKI itu yang disebut DNID. Datang si Rizik ngomongnya, dia Al-Aidid itu D, itu DNID pakainya D. Kalau Alawi itu pakainya T. Itu rumusan dari mana, Kakang Rizik? Dalam sastra Arab, Kakang Rizik, tulisan Al-Aidid itu pakai dal, bukan pakai T, Kakang Rizik. Ngaji di mana situ? Kertas Cina. Jangan lu bodoh-bodohin apa orang Islam di Indonesia ini. Lu kata orang Indonesia ini goblok apa?
Lu claiming begitu, gak malu apa pada? Insaf gak perlu? Insaf. Bohongin orang mulu, ngaku Aceh didamaikan oleh si Rizik. 6 orang yang mati ditembak, itu mana balasannya? Diem bae lu. Nyawa orang, lu doktrinkan dia. Tenang, kalau kamu diperangin, kita perangin dia. Dia pakai AK, kita pakai AK. Dia 1000, kita 1000. Mana, Pret? 6 orang udah mati itu, tanggung jawab lu. Tanggung jawab lu, Rizik, 6 orang itu. Bayar dam itu. 1 orang itu 50 miliar. Lu bayar itu nyawa orang. Gara-gara doktrin lu tuh. Orang mati sia-sia. Giliran ada isu apa dulu tuh. Itu teman-teman, masalah chatting mesum itu berhenti apa lanjut sih sebenarnya itu? Apa didamaikan itu? Aneh nggak apa itu, nggak paham itu. Iya, masa ada orang sebagai imam besar terverifikasi ada chatting mesum? Fitnah itu terjadi karena adanya suatu berita yang benar sebetulnya. Yang menjadi fitnah itu diviralkan, itu yang menjadi fitnah. Asalnya berita itu benar. Ya kalau nggak benar ngapain kabur ke Arab lama banget? Pokoknya teman-teman semuanya jangan takut. Ya, maju. Di mana ada Pak Alawi jangan ente panggil lagi Habib. Kakang panggilnya, udah sopan itu. Kalau dia jualan minyak jangan beli, minyak dia mahal. Ditipu lu. Modal 10.000 dijual 200.000. Jelas. Di sini banyak ini Pak Alawi begitu. Nebeng hidup sama rakyat Indonesia. Kadang-kadang mukanya bukan muka Habib. Banyak juga bang. Keturunan Pak Alawi, hidung pesek, gigi mancung. Ya. Sholat nggak pernah. Paham? Entar di sini ada Pak Alawi ini, kalau ketemu gue suruh baca Quran, gue viralin entar. Gue lagi cari-cari aja ada orangnya. Aku keturunan Nabi. Lu pernah ngomong sama gue begini tuh, bocah. Gue kasihan sama dia kan, gue bantu dia. Kadang-kadang dia waktu mau lebaran dulu tuh, pelangak pelongo di pinggir jalan nggak jelas, lebaran Idul Fitri itu. Gue lewat, gue kasihan ya. Ya biarin lah, gue ngungkit dah. Biar nggak ada pahala apa-apa sama Pak Alawi mah. Masih banyak pahala lain yang terbentuk. Cepat kita nggak ada balas budi. Pak Alawi itu nggak ada balas budi sama orang. Baru tahu. Kenapa? Karena dianggap bangsa ini itu di bawah pantat dia, di lubang pantat dia, dianggap tai sama dia. Balul semua lu pada. Hah? Ngapain lu muliain bangsa asing, bangsa penjajah itu? Bangsa lu sendiri dianggap kerdil, dianggap kadal. Di sini ada tulisan nih, teman sekolah aneh banyak Pak Alawi keponakan dari sepupu. Banyak Pak Alawi sopan-sopan banget orangnya kok Said. Itu mah kalau Mbak Alawi itu orang yang belum dia kenal, belum dia kuasai, dia kasih nampak sopan. Bener itu. Wah lah, bikhair antum, kif hal, barakallahu fiik. Gayanya. Kalau belum kenal sopan. Tapi kalau sudah kenal, bini lu dibawa lari, bro. Oh, nggak tahu lu. Ya tapi nggak semuanya ya. Sebagian yang lebih kejam. Sampai bini orang dibawa lari, ada yang gitu. Tapi yang setengah kejam juga banyak. Yang paling banyak itu yang kejamnya itu berubah-ubah, kadang baik, kadang kejam. Itu yang beribet kita ngadapin itu. Balas budi kagak sama orang. Pengajar. Terus ngomong gini. Aneh pancing sebenarnya. Itu jam bagus tuh. Udah sini buat aneh bayar pakai Fatihah. Kami ikutin gaya diet. Jawabannya apa? Fatihah nama ente lebih menunjuk aneh nih. Ya kalau gua jawab mujur ente Fatihah, rumah masih ngikutin mertua ente. Motor butut. Rokok sebungkus rokok beli. Manjur dari mana? Gua mobil punya, rumah 2. Kata begitu. Diem baik itu. Hilang dia nafsu makan. Hilang gurihnya bandeng goreng. Iya Bang Dul. Masya Allah, saya ya. Amin amin. Iya, jangan makan Bang kalau udah nyebutin Pak Alawi itu nggak sunnah makan Bang, makruh makan Bang. Kenapa? Karena pahala mendengarkan kita
mengolok-olok, menjelek-jelek, memaki-maki Ba'alawi itu karena dia mengaku keturunan Nabi dapat pahala, bang. Sama dengan memaki-maki Wahabi, bang. Iya, karena dia sudah merusak nama baik Rasulullah SAW. Mengaku-ngaku keturunan Nabi. Mending orang ngaku keturunan Nabi tapi ada cerminan yang hak, menjadi suri tauladan yang baik di kalangan masyarakat. Masih mending dia ngaku Nabi, itu urusan Nabi lah, keturunan Nabi. Nggak perlu kita teliti nasabnya. Tapi kalau sudah ngaku keturunan Nabi, akhlak dan moralnya penjahat, bejat, orang memperkaya diri dengan nama nasab, bikin maulid Nabi proposalnya 200 juta, dapatnya 150 juta, yang 50 juta dibuat maulid, yang 100 juta buat beli mobil. Saya bukan rahasia umum, udah tahu banget kita, bang. Iya, itu mah oknum. Kalau kita bilang itu oknum, ya oknum itu mah benar, oknum, nggak semua begitu, benar. Tapi yang oknum itu yang banyakan ngambil untung tuh yang oknum. Ya, kalau yang bukan oknum nggak banyak, dikit. Ngambil untung juga, tapi dikit, nggak banyak-banyak. Jelas nggak kira-kira? Diajak debat kagak mau, diajak diskusi sama orang, sama kiai-kiai pribumi. Jadi kita diadu berantem sama pribumi. Lagi kiai pribumi mau baik digituin. Masa katanya difitnah supaya nanti kalau ada kiai imam ceramah kita persekusi. Mau baik orangnya. Mudah-mudahan mereka itu sadar kalau disuruh begitu jangan mau teman-teman, bangsaku, bangsa Indonesia. Ya, biarkan kami yang menghantam mereka. Kalian takut murtad, udah aja diam di dalam rumah, jangan keluar. Biar kami yang nyamperin mereka. Jangan dijadikan kalian itu sebagai benteng mereka. Buka benteng itu, bubar kalian. Biar kami yang hajar mereka dengan ilmu. Biar kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Hai teman-teman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang kalian terlanjur mencintai Bani Ba'alawi, berikan kesempatan kami untuk membongkar tanpa benteng kalian. Jangan sampai kalian perang dengan kami, ribut dengan kami sebagai bangsa pribumi. Kasih kesempatan, buka benteng itu, lepas kalian dari benteng itu. Jangan mau kalian diadu domba kayak Belanda zaman dulu. 360 tahun dijajah sama Belanda. Kenapa? Karena Belanda mempergunakan benteng-benteng bangsa sendiri. Pejuang berpikir ulang untuk melawan bangsa sendiri. Begitu teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada deklarasi besar Laskar Sabilillah di wilayah saya, di wilayah Gabus. Ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung dalam Sabilillah, membela ulama ahli sunnah wal jamaah, misinya adalah membela ulama ahli sunnah wal jamaah, membongkar segala bentuk kepalsuan yang selama ini dipakai oleh kalangan-kalangan awam yang membawa-bawa nasab Rasulullah SAW. Kita bongkar habis sekarang. Jangan kita berikan satu lubang bagi mereka yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Dulu mereka menganggap orang-orang keturunan Wali Songo mengaku-ngaku keturunan Nabi. Mereka yang merasa diri mereka keturunan Nabi yang benar. Mereka persekusi ulama-ulama kita yang mereka mengetahui secara nasab mereka adalah zuriat Rasul. Seperti Mbah Guru sekumpul, ya, dipersekusi. Coba di Kalimantan banyak itu ada yang dipukulin. Coba deh, aki-aki dipukulin. Coba ente tega nggak lihatnya? Coba, tega nggak ente teman-teman semua? Aki-aki dipukulin, ditendang. Coba dah. Allahu Akbar. Nabi kita, Nabi Muhammad, nggak pernah namparin Yahudi, malah disuapi roti biar nikmat dia makan apa yang disuap oleh kanjeng Nabi. Kalau Nabi mau Nabi gorok itu orang yang mengaki Nabi kan sah-sah aja. Tapi Rasul kita tidak dididik oleh Allah demikian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Ini orang aku keturunan Nabi.
main pukul-pukul laki-laki, pukul orang tua, tendang orang, ngancemin orang. Keturunan bahlul itu begitu tuh. Paling berat kasus kau 2 hari lagi nih, ya, seperti kisah Rohingya. Kau lihat nanti. Kalau kau nggak taubat, kalau kau mau islah, ya, lakukan pertemuan, undang ulama-ulama, bikin islah, akui bahwa kami bukan keturunan Nabi, kami ingin bersama rakyat Indonesia untuk kembali ke fitrahnya Indonesia, untuk sama-sama mendidik rakyat beragama. Itu boleh. Jangan ngaku keturunan Nabi lagi kau. Masih kami terima. Tapi kalau itu nggak kau buat, jangan salahkan nanti kalau terjadi seperti kasus Rohingya. Aceh pelan-pelan sudah mengetahui kasus kalian. Kalau bangsa Aceh sudah turun, rungkat 100% kalian. Karena bangsa Jawa ini nggak berani seperti kami bangsa Aceh. Tapi bangsa Aceh tidak cepat keputusan, sama seperti karakter ulama-ulama Nahdlatul Ulama NU. Dicecep dulu, dirasa-rasa dulu benar apa tidak, ini semana kebenarannya, semana kesalahannya, itu dipelajari benar-benar secara diam-diam. Baru setelah dapat satu keputusan yang real, sudah turun gerbang pertama Islam di Indonesia, jangan salahkan kami bakal seperti Rohingya kalian. Wali Songo hubungannya dengan Aceh dekat dan erat, adik kakak hubungannya, nggak bakal bisa dipisah apapun ceritanya. Ulama Aceh dikirim oleh Kesultanan ke Jawa untuk mengislamkan orang Jawa, membuat orang berilmu di Jawa melalui ilmu-ilmu yang sudah masyhur lah. Tapi tidak pernah kami orang Aceh bahwa orang Jawa itu beriman, kalau bukan kakek kami mereka nggak beriman. Nggak ada kami bangsa Aceh begitu. Nggak ada sifat-sifat begitu kami bangsa Aceh. Dan kami juga mengakui ulama-ulama dari Jawa diutus oleh Kesultanan untuk mengajarkan pengetahuan-pengetahuan di Aceh. Maka datanglah seorang Syekh Ali Murtada yang dilakopkan Tengku Cik di Muling yang ada di Aceh Utara. Makamnya di pinggir jalan Sahibul Karomah. Itu adalah utusan dari Kesultanan Banten. Jadi antara Jawa dengan Banten, Jawa dengan Aceh, itu adalah adawadun, adik kakak. Tidak bisa dipisahkan. Jangan datang Ba'alawi, kau hancurkan sejarah kami, kau hilangkan sejarah kami, kamu promosi kakek moyang kamu seakan-akan punya kelebihan yang sangat dahsyat yang menghapus semua sejarah-sejarah bangsa kami. Itu harus kau tahu itu, wahai Ba'alawi. Kakek kau itu fiktif, Ba'alawi. Ubaidillah kau anggap sebagai mujtahid. Mana kitabnya? Apa karangan Ubaidillah? Amul Faqih Muqaddam kau anggap 70 kali mi'raj setiap malam. Mana karangan kitabnya? Sebutin ayo. Kalau ada mah, ayo, buktiin.